Sesuatu di dalam saya sangat rindu rasa dekat sama Tuhan itu. Rasa saya di Australia, saya dengan Tuhan seperti Berarti ini. di Australia belum Muslim, belum? Ini belum Muslim. Ini Iya. baru kisahnya gimana saya mulai searching tentang Yes. Tuhan. Jadi saya kembali mabuk, narkoba dan sebagainya, tapi di dalam hati saya ada rasa saya harus ketemu Tuhan lagi. Jadi saya mulai searching, mulai dengan meditasi. Saya jam 6 pagi pergi ke tempat meditasi dan hanya diam dulu untuk 1,5 jam. Atau saya coba Qigong, atau saya coba yoga. Saya coba banyak hal gimana saya bisa mendekati sama Tuhan seperti saya mendekati waktu di Australia. Lalu ada teman dari Australia datang ke Amerika main. Dan saya bilang ke dia saksikan saya di Australia, dia bantu saya waktu saya manik. Dan saya bilang, saya cari sesuatu, saya mau dekat sama Tuhan lagi, gimana saya bisa? Dan dia saran gerakan spiritual dari Indonesia, namanya Subud. Pernah dengar Subud? No. Subud itu seperti latihan untuk jiwa yang berasal dari Indonesia. Jadi saya coba itu dan saya bisa merasa lebih dekat sama Tuhan dari Subud itu. Tapi ada sesuatu yang kurang. Jadi saya bicara sama orang Subud dan yang berdiri Subud orang Muslim. Tapi orang Subud semua agama itu untuk siapa saja. Oh, untuk semua agama boleh ikut Subud. Boleh ikut. Ada orang Kristen, dia bilang, mungkin kamu bisa coba puasa Ramadan. Ya, dia saran saya puasa Ramadan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, pada hari ini kita jumpa lagi dan Masya Allah spesial. Saya harus speak English a little sebab tamu kita ini baru belajar bahasa Indonesia ya. Jadi siapkan Google terjemah, oke? Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How do you do, sir? Kenapa? How do you do? Alhamdulillah. Alhamdulillah. What is your name, please? Jonathan. Jonathan. Ya. What should I call you? Jonathan. Jonathan or Tapi Mr. saya Joe? punya nama Muslim juga. Loh, dia ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya, aku ngomong bahasa Inggris, dia bahasa Indonesia. Can you speak English? Indonesia. Saya bisa lumayan ya. Oh, lumayan. Iya. Sakit nggih? Sakit. Sakit. Setik. Oh, Oi. ya, seletek-letek itu Mas Sunda. Siti. Siti. Oh, Siti ngono lho. Iya. Nggih. Jenenge sapa? Kenapa? Jeneng lengkapnya sapa? Jonathan Joseph Bray. Oh, where do you come from? Saya dari Amerika. I'm from America. Oh, bule rek.
Asli bule. Disup dulu dong wajahnya, bule bukan? Tapi Gitu. saya sudah 15 tahun di sini. Oh, di Indonesia. 15 tahun. Duh, saya udah sok Inggris, ternyata bisa bahasa Indonesia. Syukurlah, nggak usah susah-susah. Saya panggil Mr. Joe atau Brother Joe. Yes? Oke. Oke, Brother Joe. Religion sebelum Islam apa? Saya waktu kecil Nasrani, terus mungkin SMP, SMA saya menjadi seperti ateis atau agnostik. Anda tahu agnostik? Yes, I know. Saya agnostik, artinya saya bilang mungkin ada Tuhan, mungkin tidak. Saya belum ada bukti, jadi saya tidak bisa percaya Tuhan tanpa bukti. Ya, dan itu mulai kisah saya karena Tuhan alhamdulillah memang kasih saya bukti bahwa Dia memang ada, dan itu kisah saya menjadi orang Muslim. But this unique, very unique. Sebelum agnostik, Anda Kristen. Kristen, ya. Protestan, Katolik, Protestan. Ya. Protestan, bro. Protestan, kemudian jadi agnostik. Saya tidak akan bertanya dulu bagaimana Anda menjadi Muslim. Yang menjadi heran ketika seorang Kristen kemudian lebih ke ateis atau agnostik. Apa yang membuat Anda memilih itu? Waktu kecil semua orang teman-teman saya Nasrani Kristen, tapi mungkin SMP kita belajar tentang teori evolusi dan orang From monkey? ya from monkey terus? itu kami belajar itu mungkin SMP SMA, dan waktu itu menjadi Kristen sesuatu sedikit bodoh buat kami. Why? Karena kami pikir mungkin tidak perlu Tuhan di hidup kami. Jadi itu sesuatu mungkin norak, bisa bilang, oh kamu Kristen itu norak, seperti itu. Oh, lebay. Tapi waktu saya Kristen, saya memang dari semua keluarga saya yang paling kuat ibadah. Tapi SMA, semua saudara saya masih sampai sekarang masih ateis. Dan mereka mempengaruhi saya menjadi ateis agnostik, seperti itu. Gitu, luar biasa. Tapi semasa Anda menjadi Kristen, waktu itu you believe Jesus is God? Sebenarnya enggak. Why? Sebenarnya saya sedikit malu, tapi saya tidak tahu orang Nasrani menyembah Yesus. Saya tidak belajar itu. Saya belajar Dia anak Tuhan, tapi saya baru tahu Dia Tuhan ketika saya masuk Islam. Oh, ternyata Nasrani pikir Yesus itu Tuhan. Saya tidak tahu. Jadi saya, alhamdulillah, meskipun saya Nasrani, saya tidak syirik. Wait. Ini sepertinya different one antara Kristen di Indonesia dengan di Amerika. Berarti Kristen di Amerika tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengakui itu, tapi saya tidak terlalu belajar teologi tentang agama. Jadi saya tidak tahu. Kalau orang tanya siapa Yesus, saya hanya bilang, oh itu anak Tuhan. Son of God. Yes, anak Tuhan. Saya tidak tahu mereka percaya Dia Tuhan. Like Hercules. Seperti Son itu. of God. Ya, seperti Hercules. Like that. Ya. Oh, yes. Terus ketika Anda jadi agnostik berapa tahun? Mungkin dari umur 13 sampai umur 21. Sampai 21. Ya. Betah amat. 21 saya mulai dapat hidayat. Oh gitu. Ya, 21 tahun yang lalu. Are you drink? Ya. Oh gitu. Waktu itu drink, narkoba. Boys. Ya. Terus stopnya usia? Ketika saya masuk Islam, umur 23 saya masuk Islam. Masya Tapi kisahnya mulai 21. Berhenti. Enggak, berhenti ketika saya masuk Islam. Totalitas. Masya Allah. Bagaimana dia menjadi... Kenapa saya tanya dia ayo drink atau drugs? Karena dia agnostik. Kayak gitu. Jadi kalau agnostik itu tidak ada yang dilarang ya. Ya. Everything is okay. Yeah. You can do everything. Yeah. Yeah. Sesuka like hatinya. Like that. Yeah.
Jadi kalau seperti itu, apa tujuan hidupnya agnostik? Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik sama agama atau sama Tuhan. Saya sampai sekarang seniman, jadi saya sangat tertarik melukis. Free way. Ya, Free life. ya, Oh, pengen seperti bebas tanpa aturan. ya, Oh iya, cocok dengan agnostik. ya. Kenapa harus memilih Islam setelah menemukan kebebasan menjadi seniman? Kisahnya mulai ketika saya belajar di Australia 1 tahun, study abroad. Waktu itu saya pertama dapat kasus bisa dibilang bipolar, tahu bipolar? Yes, no, bipolar. Bipolar tahu ya, kepribadian ganda ya. Dan Gunakan bahasa Inggris jika kesulitan. nggak bipolar, apa-apa. ya. Itu pertama kali dan Who's bipolar? saya, You bipolar. iya. Yes, terus? Ketika saya punya mania, saya tiba-tiba sangat dekat sama Tuhan. Sampai sekarang, ketika saya manik, saya hanya lihat Tuhan di mana-mana. What is manic? Mania itu sebaliknya depresi. Oh. Saya sangat semangat, sangat. Oh yes. Yeah. Ya. In good Yeah. condition. Jadi umur 21 saya lagi belajar dan saya ketemu pria namanya Damon dan dia orang rapper, hip hop. Hip-hop. Yes, hip-hop. Dia pertama lihat saya, nggak tahu kenapa dia mulai nangis. Dia bilang, aku menunggu kamu seumur hidup. Saya bingung. Dan dia orang sangat karismatik. Dan waktu itu saya sama dia sangat dekat. Dan dia punya bisa dibilang keahlian. Dia punya keinderaan keenam bisa dibilang. Oh yes, indigo. In Indonesian is indigo. Indigo, ya. Yes. Dia orang spesial, misalnya kalau ada radio, dia taruh tangan, radio mati. Terus dia lepas tangan, radio nyala lagi. Oh gitu. Ya. He can stop the radio. Iya, iya. Yes. Indigo, yes. Satu contoh lagi, kami lagi jalan kaki dan kita lihat ada kayu yang gantung dari sutra laba-laba. Oh iya, jaring laba-laba. Iya. Gantung di jaring laba-laba. Dia bilang, lihat ini, dan dia hanya tunjukin dan itu mulai putar cepat berputar. tanpa Ini. dia sentuh. Oh iya, berpusing tanpa disentuh. Iya. Ya. Dan dia bilang, kamu coba. Dan ketika saya coba, itu seperti saya bisa dorong tanpa saya sentuh. Aneh ya? Yang kayu itu. Kayu itu Iya, bisa, iya. ya. Ah. Jadi hal-hal seperti itu bikin saya bertanya, ada lebih dari yang kita bisa lihat di dunia ini. Ada sesuatu lebih dalam. Is something, sesuatu ada, tidak hanya yang kita lihat, tetapi ada sesuatu yang dia ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Like that? Ya, Oh yes. Sesuatu yang goib. yang goib. Makanya Lina Wijaya bilang nggak percaya sama yang goib. Roh Kudus lu goib, Lina. Yes. Ya. Continue. Dan juga ada contoh pertama kali saya ada pengalaman sama jin. Oh sama yes. Damon. Jin. Woman Yeah. or man? Sebenarnya ini saya mau masuk rumah dan saya merasa takut ada sesuatu di situ. Jadi saya ketok pintu, Damon buka dan aku bilang, Damon, ada sesuatu yang Merinding. seperti itu. Stand up. Your bulu kuduk stand Iya, up. iya. Bulu kuduknya stand up. Apa? Goosebump. Yes, goosebump. ya. Iya, stand up Merinding. aja lah. Ya, tetapi Damon dia tidak takut. Dia bilang, ayo kasih lihat dirimu. Dan tiba-tiba ada kelelawar yang mungkin Kampret. 3 meter. Yes, kampret. Bukan kelelawar biasa. Yes, kampret. Dan dia punya wajah setan. Oh. Dan dia datang di atas kepala. Aku teriak. Menyambar. Dan seperti kayunya, dia bilang seperti kayunya. Dia tunjukin kelelawar dan itu mulai putar cepat-cepat. Ya. Berpusing. Dan dia bilang, kamu coba. Dan aku tunjukin dan itu didorong
seperti bisa itu. terdorong. Ya. Yes, yes. Seekor kampret datang ya yang besar menyambar. Nah, akhirnya ditunjuk berputar spinning berpusing-pusing. Ya. Kemudian Mr. Brojo coba dorong, terdorong Ya, juga. seperti itu. Yes. Oh, pengalaman dengan Pengalaman jin, pertama dengan jin. kali dengan jin. Dengan jin. Iya, dan saya ada pengalaman lain tapi itu tidak penting. Yes, continue. Saya dekat sama Daman, saya mulai percaya sama Tuhan dan saya sekarang saya menjelaskan saya mabuk Tuhan. Saya hanya lihat Tuhan di mana-mana. Seperti ada lalat datang, saya bisa sentuh tanpa lalat pergi, seperti itu. Saya pengalaman sangat dalam. Saya sebelumnya ateis agnostik, tiba-tiba saya sangat percaya ada Tuhan. Oh, jadi dia merasakan kehadiran Tuhan di setiap segala sesuatu. Ada lalat, dia merasakan kehadiran Tuhan, kurang lebih seperti itu. Maklumin bahasanya ya. Jadi dari dia tidak mengerti sesuatu yang goib, segoib itu nggak ada, kemudian dia ketemu jininya bisa pusing-pusing. Nah, kemudian dia mulai percaya ada Tuhan dan dia bisa artinya menyadari adanya Tuhan dengan ciptaannya seperti itu. Lalu Anda percaya ada Tuhan? Ya, dan saya waktu itu terpisah sama Daman dan saya ketemu orang, dia datang kepada saya, dia bilang, saya menunggu kamu, ikuti aku. Saya nggak tahu siapa orang ini. Dan saya masuk rumahnya dan semua rumahnya soal setan. Ada pentagram, ya dia orangnya menyembah setan. Mau nyembah setan dia. Dan Satanik. Dan dia bilang dia mengakui aku orang setan dan aku bisa bunuh kamu sekarang. Tapi aku lihat ada foto anaknya dan aku bilang siapa itu? Dia bilang itu anakku. Dan aku bilang seperti kamu sayang anakmu, Tuhan sayang kamu. Dan dia mulai nangis waktu itu. Terus saya mau keluar cari orang lain yang bisa bantu saya. Dan saya keluar, waktu ini saya sudah manik, sudah kambuh, bipolar. Jadi saya datang ke orang dan kamu harus ketemu orang ini. Dan orangnya, tenang, kamu harus ketemu dokter karena saya terlalu semangat. Jadi ini orang, dia seperti malaikat. Karena waktu itu saya sudah sedikit terpengaruh bipolar ya? Ya, terlalu mabuk Tuhan. Dan dia bawa saya ke rumah sakit pertama. Dan waktu itu iman saya sangat kuat. Dan ada television lagi main, saya lupa apa. Dan saya bilang, lihat ini. Dan saya sentuh televisi dan layarnya jadi biru. Dan ngeblank? Ya, blue screen? Ya, hanya blue dari... screen. Ya, blue screen. Itu pertama. Lalu saya diantar ke rumah sakit jiwa waktu itu. Dan ini yang paling buat saya luar biasa. Ini yang bikin saya 100% percaya Tuhan. Saya di waiting room, tempat menunggu. Dan ada wanita yang baru mau bunuh diri. Dan mereka kasih dia makanan. Dan dia bilang, aku gak mau ini. Dan aku bilang, kamu harus makan ini dari Tuhan. Karena saya mabuk Tuhan. Karena kamu harus makan ini dari Tuhan, kamu harus makan. Dan dia bilang, kamu pergi dari aku orang gila. Dan aku bilang, kamu pikir aku orang gila? Oke, lihat ini. Dan ada TV. Dan ketika saya tunjukin televisi, saluran ganti. Saluran itu, channel, ganti. Saya tunjukin lagi, itu ganti lagi. Dan saya ingat setiap mulai dengan Simpsons, jadi setiap kali saya tunjukin, TV-nya ganti. Ini, saya mengerti ini susah dipercaya, tapi ini yang saya saksikan. Dan saya ganti dan itu stadion bola. Dan saya ke kanan dan kamera putar. Saya ke kiri, saya bisa lihat semua stadion di dalam TV itu. Dan ceweknya seperti
dia sangat kaget. Shock. Dia shock karena ini sesuatu luar dari biasa. Buat saya juga ini sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa lakukan itu, bisa lihat Mengizinkan untuk bisa melakukan 36 derajat dari satu stadion bola. Itu saya tidak mungkin bisa lakukan sendiri. Hanya Tuhan. atas kuasa Tuhan, atas izin kuasa. Tuhan. Ya, itu pengalaman saya. Percaya nggak apa-apa. Yang penting itu yang bikin saya 100% percaya Tuhan. Lalu setelah percaya Tuhan, Saya di dalam rumah sakit jiwa sekitar 3 minggu. Orang tua saya datang, saya kembali, saya minum obat dan saya kembali stabil biasa. Saya masuk kuliah lagi karena waktu itu saya kuliah dan saya kembali ke hidup lama. Hidup lama, narkoba, pesta, minum, mabuk. Tapi ada sesuatu di dalam saya sangat rindu rasa dekat sama Tuhan itu. Rasa saya di Australia, saya dengan Tuhan seperti berarti ini. di Australia belum Muslim, belum? Belum Muslim. Ini baru kisahnya gimana saya mulai searching tentang Tuhan. Jadi saya kembali mabuk, narkoba dan sebagainya, tapi di dalam hati saya ada rasa saya harus ketemu Tuhan lagi. Jadi saya mulai searching, mulai dengan meditasi. Saya jam 6 pagi pergi ke tempat meditasi dan hanya diam dulu untuk 1 jam setengah. Atau saya coba Qigong, atau saya coba yoga. Saya coba banyak hal gimana saya bisa mendekati sama Tuhan seperti saya mendekati waktu di Australia. Lalu ada teman dari Australia datang ke Amerika main. Dan saya bilang ke dia saksikan saya di Australia, dia bantu saya waktu saya manik. Dan saya bilang, saya cari sesuatu, saya mau dekat sama Tuhan lagi, gimana saya bisa? Dan dia saran gerakan spiritual dari Indonesia, namanya Subud. Pernah dengar Subud? No. Subud itu seperti latihan untuk jiwa yang berasal dari Indonesia. Jadi saya coba itu dan saya bisa merasa lebih dekat sama Tuhan dari Subud itu. Tapi ada sesuatu yang kurang. Jadi saya bicara sama orang Subud dan yang pendiri Subud orang Muslim. Tapi orang Subud semua agama, itu untuk siapa saja. Oh, untuk semua agama boleh ikut Subud. Boleh ikut. Ada orang Kristen, dia bilang, mungkin kamu bisa coba puasa Ramadan. Ya, dia saran saya puasa Ramadan. Karena semua anggota Subud, meskipun mereka bukan Muslim, mereka puasa Ramadan. Puasa? Ya, karena pendiri Muhammad Subud bilang, itu bagus untuk jiwa kalau kamu bisa puasa. Jadi saya mulai puasa sendiri di rumah. Self-control ya, untuk ngontrol jiwa ya. Saya puasa sendiri di rumah dan saya agak kesepian dan saya pikir mungkin saya bisa ke masjid untuk lihat gimana orang Muslim bisa puasa. Jadi saya ke masjid dan saya belum pernah ke masjid, saya tidak tahu apapun tentang Islam. Dan saya sangat kagum dengan kesederhanaan tentang Islam. Hanya ada karpet, tidak ada kursi, dan hanya taruh kepala ke lantai, menyembah Tuhan. Tidak ada hal. First time you go to masjid? In America, ya. Yes, terus? Ya, dan saya makin sering ke masjid setiap hari. Belum masuk Islam resmi, tapi saya mulai sholat dengan mereka. Alhamdulillah mereka biar saya ikut sholat meskipun walaupun bukan Muslim. Belum Muslim. Ya, dan mungkin 1 minggu kemudian saya baca syahadat. You convert to Islam. Dan ketika saya baca syahadat, saya dapat kedekatan sama Tuhan lagi seperti di Australia. Pengalaman luar biasa, keajaiban mulai lagi. Dan saya bisa bilang kumat lagi penyakit bipolar. Saya mabuk Tuhan lagi.
Waktu itu misalnya saya di bandara dan saya bilang, ya Tuhan, aku lapar, kasih aku makanan. Terus tiba-tiba orang ke kanan, maaf, aku punya sandwich, aku belum makan, kamu mau? Oke. Terus ada anak lain, ini kamu mau kacang? Saya makan kacang, saya makan roti. Jadi doa saya dikabulkan langsung. Ada orang yang mengasihi. Ya, Iya. ya. Dia nggak tahu, dia merasa kasihan. Saya baru sadar manusia itu alat Tuhan. Apa yang Tuhan mau, dia bisa melalui. Menggerakkan orang. Ya, jadi saya hanya doa dan saya dapat makanan roti sama kacang. Ketika Bro Jonathan meminta makanan, maka Tuhan gerakkan orang untuk ngasih ke Bro Jonathan. Benar. Dan tidak ngasih ke orang lain. Enggak, hanya Iya, saya. itu doa yang dijawab. Ya. Dan pengalaman luar biasa saya ke Los Angeles tanpa orang tua saya, dan saya pengen tutup akun bank saya karena itu terkait riba dan saya tahu itu dosa. Savings account di Amerika kamu dapat riba kan? Riba. Account of bank. Bunga. Saya mau tutup dan saya mau semua uang saya mau kasih sedekah. Jadi saya ke akun bank, saya ke bank dan saya bilang saya mau tutup akun bank saya. Ini ATM, saya kasih ATM. Lalu tangan saya otomatis ambil, ini susah dipercaya, tapi tangan saya otomatis ambil kartu ATM yang persis sama, kasih lagi, persis sama lagi, kasih lagi, persis sama lagi. Saya kasih dia 4 kartu ATM, padahal di dompet saya hanya ada 1. Jadi, ya itu buat saya luar biasa. Lalu saya jalan kaki ke tukang potong rambut, dan dia lihat saya seperti, hah? Terus dia bilang, habis potong rambut saya, apa kamu pendeta? Saya bilang, bukan, saya Muslim. Dia bilang, tolong doain buat anak saya yang candu narkoba. Saya doain dan dia bilang, maaf saya harus bilang, ketika saya lihat Anda masuk, ada malaikat besar ikutin kamu dari belakang. Dan saya, ya itu luar biasa juga. Lalu saya ke masjid dan saya kasih semua uang saya ke kotak sedekah. Saya lupa berapa, mungkin 10 juta. Tapi setiap kali saya masukin tangan ke kantong, masih ada uang lagi. Saya kasih lagi ke orang. Jadi uangnya seperti Rasulullah SAW ketika ada makanan, terus makanan bertambah-tambah secara gaib, secara gaib. Ya. Tidak rasional. Tidak rasional, ya. Ya. Uangnya tetap selalu ada. Jadi itu pokoknya pengalaman saya masuk Islam, dan dari situ saya beberapa tahun kemudian pindah ke Indonesia, hijrah untuk masuk negara Muslim. Dan saya masuk Indonesia tahun 2010. Dan saya di sini sekarang dengan istri, 2 anak. Oh, barakallahu fiik. Dan saya sekarang minum obat supaya saya tidak manik lagi, saya stabil mood saya. Karena itu pengalaman luar biasa, saya merasa dekat sama Tuhan, tapi juga agak bahaya. Seperti saya sudah pernah sakit di Indonesia, tapi hampir meninggal. Karena saya bingung dan saya lihat orang, saya lihat setan. Jadi saya siram orang dengan air, mereka marah, ada mungkin 20 orang pukul saya, hampir mati saya. Jadi itu tidak sesuatu sehat untuk hidup saya. Jadi sekarang saya minum obat setiap hari supaya saya moodnya stabil, tidak terlalu mabuk Tuhan. Lost control. Ya. Istri Anda Muslim? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesian or? Indonesia, orang Betawi. Oh, Bataviano, Indonesiano. Ya. Orang Betawi Indonesia. Ya. Berapa lama Anda menikah? 9 tahun. 9 tahun. Anak paling tua berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Paling kecil? 3 tahun. 3 tahun. Oh, jarak setahun. 2 cewek. Oh, 2 cewek. Ya.
semuanya bisa ngaji, anak-anak sudah mulai belajar. Mulai belajar Mulai belajar Al-Fatihah bisa. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Sekarang sudah di dalam Islam. Dan orang tua bagaimana ketika Anda sudah Muslim? Mereka tidak senang. Mereka karena kakak saya dia sangat ateis dan dia benci Islam dan dia seperti cuci otak orang tua saya untuk benci Islam. Mereka datang ke masjid. Mereka takut saya jadi teroris. Takut jadi teroris? Ya. Padahal dalam Islam membunuh semut saja tidak boleh. Iya, tapi masjid saya sebenarnya ada sejarah, ada teroris dari masjid itu. Ada orang yang mau bom, jadi mereka takut karena saya ke masjid itu saya menjadi teroris. Ya, jadi itu ujian buat saya pertama kali masuk Islam. Tapi mungkin karena mereka lihat saya berhenti narkoba, berhenti minum, dan saya perbaikin karakter saya karena sebelum Islam saya sangat egois, semua yang penting saya senang. Tapi ketika saya masuk Islam saya sebaliknya, saya perbaikin karakter saya, saya hormat orang tua, saya sopan santun. Jadi mungkin sekarang mereka senang dan alhamdulillah ibu saya beberapa tahun yang lalu baca syahadat. Oh, Allahu Akbar. Dia belum praktek tapi setidaknya dia baca syahadat. Dia convert to Islam. Iya, karena saya sering posting di Facebook tentang Islam jadi dia belajar dan alhamdulillah. Before masuk ke Islam, pandangan Anda tentang Islam apa? Cut. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih. Apa tuh kok? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He would have campur his podcast because you see this is going to be sort of motivation too, because Georgia is banyak Eropa. Maybe you will next. I will invite you in a international seminar. I get interested in his story, but in English, it's not everything that I in English for the next. because my bahasa is not that. Oh yeah. Okay, and you will be the Yes, as podcaster. he is Europa already originally, so campur will be Yes, for the next grade. Mm-mm. Okay, lanjut and action. Oke. Jadi gini, saya mau nanya sedikit karena Amerika ini, si Mama Rika nih rata-rata terkenal sebagai negara yang sangat memandang rendah, negatif terhadap Islam. Yeah. Anda sebagai orang Amerika, ketika sebelum Muslim, mau itu saat
jadi Kristen atau agnostik, bagaimana pandangan Anda terhadap orang Islam? Sebelumnya saya tidak punya teman Muslim. Mungkin saya punya teman TK yang Muslim Syria, tapi hanya dia. Dan saya tidak tahu apapun tentang Islam. Saya tidak tahu kepercayaan. Saya hanya tahu mereka sholat 5 waktu, belajar Are di you hate sekolah. Islam? Hah? Benci Islam? Hate Saya Islam? tidak benci Islam. No. Enggak. Saya hanya polos, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Jadi saya mulai belajar tentang agamanya ketika saya masuk masjid itu. Ada banyak orang yang sukarela ajarin saya agama, ini kepercayaan, ini Al-Fatihah, ini. Jadi dari situ saya bisa belajar apa Islam itu. Dan saya merasa lebih beruntung daripada yang menang miliaran dolar dari lotery ya, karena ini jalan kita insya Allah bisa masuk surga. Jadi dan itu jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia kan. Betul, Ya. betul. Jadi saya merasa sangat bersyukur dan beruntung sekali dapat hidayah, alhamdulillah. Why your wife Indonesian? Orang Amerika biasanya rasis, tidak suka color of skin, tidak suka orang berwarna. Kenapa Anda memilih orang Indonesia? Kita kan orang berwarna, orang Indonesia. Iya, berwarna. Sebenarnya sebelum Fall in love in first you see? Saya dari dulu sebelum Muslim tidak tertarik sama cewek putih seperti saya. Saya lebih suka yang Why? Saya lebih suka yang eksotis gitu. Eksotis. Ya, itu Color. selera Color. saya. Oh. Jadi saya cocok masuk Indonesia, cocok sama wanita Indonesia. Saya lihat cewek putih meskipun pirang dan cantik, saya tidak tertarik. Saya lebih suka yang warna agak coklat. Ngapain ente cari yang putih-putih? Itu kan preferensinya bisa kebalik-balik. Oh gitu. Setuju. Oh gitu. Iya. Plus minus. Tuh, orang bule aja cari yang orang Indonesia loh. Indonesia cari yang Iya, cari yang putih-putih. Uzbek. Berarti pertukaran istri. Itu ternyata. Yes. Sekarang alhamdulillah sudah dapat ya semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Tinggal istiqomah sekarang di sini. Terus kalau Ramadan berarti tidak bermasalah dong dengan puasa. Sebelum Muslim sudah puasa kan? Sebelum Muslim belum pernah puasa. Oh, tapi sekarang Pertama kali puasa sebelum saya masuk Islam, terus 10 hari kemudian saya masuk Islam di dalam bulan Ramadan. berarti cuman berapa hari? Ya, jadi saya puasa sebagai non-Muslim dan puasa sebagai Muslim juga. Sampai sekarang ini mungkin saya Muslim sejak tahun 2007. Jadi ini sudah 18 tahun ya. Terasa setelah jadi Muslim bagaimana pengendalian diri ya? Bisa mengendalikan diri dengan baik setelah jadi Muslim? Bisa kuasai diri? Iya. Control yourself. Yeah. You can control full of your mind, your body when you convert to Islam. Yeah. Isn't it? Iya. Yes. Dan misalnya bangun tahajud. Tahajud. Alhamdulillah. Rutin alhamdulillah. Masya Allah, kalah kita rek. Tapi tidak awalnya agak lemah, tapi saya makin berat. Makin sekarang makin nyaman. You enjoy it. Ya. Enjoy tahajud. Mungkin tahun 2010 saya sedikit lemah agamanya. Awalnya saya sangat kuat sampai orang bilang saya fanatik. Tapi tahun 2010 saya agak lemah. Saya merasa galau, ada sesuatu yang tidak cocok. Baru saya kembali ke agama dan saya sholat 5 waktu, sholat sunnah semuanya. Dan alhamdulillah di dalam hati saya damai. Alhamdulillah. Moga-moga istiqomah ya. Di pelajaran teman-teman buat kita satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika Bro Jonathan isn't it? Jonathan. Your name. Jadi ketika Bro Jonathan itu masuk Islam, tahu nggak? Semua yang dia konsumsi tentang sesuatu yang jelek itu, yang terlarang, dia berhenti total.
dan dia bisa lebih mengendalikan dirinya. Allahu Akbar. Maka benarlah ketika Allah berbilang dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah engkau menolong dirimu, tolonglah dirimu dengan cara engkau tetap sabar dan engkau tetap sholat. Ini Islam. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Thank you very much and nice to meet you, my Terima brother. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Inshallah next time we meet again. Okay, Inshallah. inshallah. Nice to meet you. Thank you. Okay.